Hidup mahasiswa teknik sipil Tadulako sebagai insan yang berbakti untuk masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam. Saya salah satu pengurus HMTS FT Untat periode 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tugas besar yang akan teman-teman hadapi pada semester 5, yaitu tugas besar rekayasa pondasi 2. Sebelumnya pasti teman-teman telah menyelesaikan tugas besar rekayasa pondasi 1 tentang perencanaan pondasi dangkal. Pada tugas besar kali ini, teman-teman akan membahas tentang perencanaan rekayasa pondasi dalam dan juga konstruksi turap. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam, saya harap teman-teman memiliki materi untuk yang dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas semester ini nanti. Saya merekomendasikan 2 buku, dan ini insya Allah cukup untuk membantu teman-teman menyelesaikan tugas. Yang pertama itu adalah Principle of Foundation Engineering yang ditulis oleh Braja Das, dan Analisis dan Perencanaan Pondasi bagian 2 oleh Hari Kristiadi Hardiyatmo. 2 buku ini sangat lengkap pembahasannya. Jadi sebaiknya sebelum teman-teman memulai kerja tugas besarnya, teman-teman bisa baca buku ini terlebih dahulu. Jadi harapannya setelah teman-teman membaca 2 buku tersebut, teman-teman sudah memiliki gambaran bagaimana cara menyelesaikan tugas besarnya nanti. Jadi teman-teman, tugas besar rekayasa pondasi 2 kali ini itu terdiri dari 3 soal ya. Soal yang pertama dan soal kedua itu tentang konstruksi turap. Nanti ada perbedaannya. Dan yang ketiga itu tentang perencanaan pondasi dalam jenis tiang panjang. Kita coba langsung bahas satu-satu saja ya. Baik, ini dia soalnya. Konstruksi turap 1 atau konstruksi turap itu turap juga bisa kita sebut sheet pile. Jadi teman-teman diberikan data-data perencanaan ya, seperti yang teman-teman lihat. Ada tebal lapisan, ada beratisi basah, ada kohesi, ada sudut gesek. Tentu teman-teman sudah paham apa itu semua. Juga di sini ada tertulis tanpa angker. Jadi ada 2 jenis turap jika dibedakan dengan menggunakan angker ataupun tidak. Jadi ada yang tanpa angker dan ada yang menggunakan angker. Ada juga bahannya, ada juga pembedanya adalah bahan. Sebenarnya ada jenis bahan kayu, cuma mungkin semakin kemari karena kayu mungkin langka, jadi kita hanya menggunakan 2 tinjauan ini saja. Dan juga yang paling penting adalah ini teman-teman harus bisa menentukan jenis tanah apa pada masing-masing lapisan ini. Misalnya di lapisan 1, teman-teman diberitahu ada nilai kohesinya adalah tidak ada, dan sudut geseknya adalah 28. Ini menandakan bahwa lapisan tanah 1 ini adalah berupa tanah pasir ya, karena dia tidak memiliki kohesi. Kohesi hanya dimiliki oleh tanah lempung atau tanah lanau. Begitu juga di lapisan 2. Jadi kita tentukan sudah untuk lapisan 2 dia tidak memiliki kohesi dan memiliki sudut gesek, artinya dia juga lapisan tanah pasir. Kita tentukan juga lagi jenis tanah di lapisan ketiga, tidak
koesi, memiliki sudut gesek, artinya pasir. Seperti itu. Jadi teman-teman harus paham dulu yang ini. Dan juga teman-teman harus perhatikan ini muka air tanah. Jadi ini berpengaruh pada nilai berat isinya nanti. Jadi ketika ada muka air tanah, misalnya lapisan 2 dan lapisan 3 ini kan di bawah muka air tanah. Artinya ketika teman-teman nanti menghitung berat isinya harus dikurangi dengan berat isi airnya, atau kita biasa sebut dengan ketika kita menghitung tegangan, kita sebut dia dengan tegangan efektif. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, seperti ini tadi sudah kita tentukan kan, jenis tanahnya pasir. Jadi dalam 3 lapisan ini semuanya adalah lapisan tanah pasir. Tipe turap berupa tanpa angker, bahan turapnya beton. Kita diminta untuk merencanakan kedalaman turap dan dimensi turap. Ini tadi yang saya jelaskan teman-teman tentang muka air tanah. Jadi kita harus menggunakan, kita harus kurangi dengan berat jenisnya air. Karena kita menggunakan satuan kilogram per meter kubik, artinya kita ketahui bahwa gama airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi misalnya tadi di lapisan kedua kan teman-teman, itu nilainya 1976 kg meter kubik. Jadi kita harus kurangi dengan gama airnya. Akhirnya kita dapatlah gama efektifnya sebesar sekian. Begitu juga untuk lapisan ketiga. Seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan ini muka air tanahnya. Oke, lanjut. Jadi langkah selanjutnya itu teman-teman menghitung koefisien tanah aktif dan koefisien tanah pasif. Teman-teman pasti sudah paham. Ini kita dikenalkan tentang koefisien tanah pada mata kuliah mekanika tanah. Oke, jadi ini rumusnya ya. Jadi untuk koefisien tanah aktif itu adalah tan kuadrat dikali 45 dikurang pi per 2. Jadi pi ini adalah nilai dari sudut gesek teman-teman. Jadi kita hitung masing-masing. Ini KA1 untuk koefisien tanah aktif pada lapis 1, KA2 untuk koefisien tanah aktif lapisan kedua, dan ini KA3 untuk lapis ketiga ya. Begitu juga untuk koefisien tanah pasifnya. Setelah kita mendapatkan nilai koefisien tanahnya, kita masuk ke perhitungan tegangan tanah. Jadi kita beri simbol, misalnya pada lapisan 1 kita tulis tegangan tanah 1. Jadi rumusnya adalah gamma 1 ini atau berat jenisnya ya pada lapisan 1 dikali dengan L0. L0 ini artinya ketinggian atau jarak dari permukaan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Ini artinya L0 itu yang ini, karena dia belum memiliki jarak, karena kita masih tinjau di ujung sini ya, yang ini. Jadi makanya dia L nya 0. Kita menggunakan KA1 karena dia berada di lapisan 1, sehingga gamma 1 yang ini nilainya adalah 0 karena dia dikali dengan 0. Oke, lanjut juga untuk gamma 1B seperti ini. Gamma 1 dikali L1. Teman-teman lihat L1 itu 2,6, itu didapat dari soal ya. Teman-teman lihat di soal ini tadi, ini 2,6 seperti itu. Nah, jadi dapatlah nilainya 1378,931. Dia masuk di sini teman-teman. Jadi kita harus menggambar diagramnya ini sebagai kontrol kita, kontrol visual kita. Apakah benar, karena seperti yang telah kita pahami bahwa semakin ke dalam maka tegangan tanah itu akan semakin besar. Di sini misalnya 0, makanya dia di sini diagramnya dimulai dari 0. Jadi ketika dia naik ke bawah maka akan semakin besar. Lihat, nah ini menunjukkan perhitungannya kita benar. Lihat teman-teman, gamma 2A nya sekian, gamma 2B nya sekian. Artinya semakin ke dalam
semakin besar. Nah, itulah gunanya kita harus menggambar. Kita akhirnya paham, oh ternyata benar. Nah, berhubung pada lapisan tanah 2 kita memiliki muka air tanah, kita juga harus menghitung beban akibat air tersebut. Jadi rumusnya tinggal gamma W dikali tinjauan lapisannya kita. Karena kita tadi tinjau lapisan kedua, jadi kenapa kita hanya tinjaunya hanya sampai L2 teman-teman? Kita lihat ya, kita perhatikan. Jadi ada beda muka air tanah. Jadi untuk kenapa kita hanya tinjau sampai lapisan kedua? Karena ketika sudah di lapisan ketiga, di sini ada muka air tanah teman-teman. Artinya beban gaya yang bekerja ke arah kiri dan ke arah kanan itu akan saling meniadakan. Sementara yang di sini teman-teman tidak, dia memberi beban ke arah kiri. Di sini tidak ada yang meniadakan dia. Makanya untuk kenapa tidak sampai L3? Karena di sini kita asumsi bahwa airnya sudah tidak memberi beban pada turap karena saling menyediakan. Air di sebelah sini memberi gaya yang sama, itu juga dengan air yang di sebelah kanan memberi gaya yang sama. Jadi tidak ada lagi tegangan akibat air. Jadi tegangan air hanya dihasilkan oleh lapisan kedua. Jadi setelah teman-teman dapatkan semua nilai tegangannya, teman-teman masuk pada perhitungan, dan juga jangan lupa ya untuk kontrol dengan gambar. Teman-teman masuk ke menghitung L3 ya, L3 itu yang ini teman-teman. Jadi dia titik baliknya gaya dari gaya yang sebelumnya bergerak ke kiri dan gaya yang bergerak ke kanan. Ini dia titik baliknya teman-teman. Jadi L3 ini rumusnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat referensinya jika teman-teman kurang yakin mungkin ya, atau teman-teman mau memastikan benar tidak rumusnya saya pakai, teman-teman bisa buka di buku yang sebelumnya saya perlihatkan. Ini diperolehlah L3 sekian 0,6 meter. Kita lanjut menghitung resultan gaya. Jadi teman-teman, kita sudah mendapatkan tegangan ya. Ini semua tegangan ya, diagram tegangan ini. Nah, kita tinggal mencari resultan gayanya. Jadi misalnya kita tinjau yang satu dulu nih, dia bentuk segitiga. Jelaskan yang ini dia segitiga. Ini saya tinjau satunya pada L1. Kita asumsi gayanya adalah seperti ini bentuknya, karena seperti yang kita tahu kan bahwa tegangan tanah itu semakin ke bawah semakin besar dan bentuknya itu segitiga linear, jadi muncullah segitiga. Makanya kita bisa asumsi menggunakan persamaan luasan segitiga seperti ini. Dapat luasannya ini berupa kilogram ya, kemudian dikali dengan jaraknya. Nah, jadi jaraknya ini teman-teman ditinjau dari titik berat dari gaya yang kita tinjau ke titik perpindahan gaya tadi yang ini. Jadi dia dari sepertiga dari segitiga yang di atas ini ke titik sini. Oke, didapatlah nilainya. Nah, ini juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung, nanti teman-teman coba L3 ditambah sepertiga L2 ditambah L1. Jadi dapatlah nilai sekian. Dan akhirnya untuk mendapatkan momen ya seperti kita tahu, momen adalah gaya kali jarak. Tinggal dikalikan, dan kita dapat momennya sekian. Begitu juga tegangan tanah di bawahnya. Kita dengan bantuan persamaan luasan sebenarnya. Jadi teman-teman nanti mungkin
juga kita dapat sigma momennya. Nah, akhirnya kita selanjutnya itu masuk ke perhitungan kedalaman Z bar, atau itu adalah yang ini teman-teman, pada kedalaman letak gayanya, gaya maksimumnya itu. Maaf, maksud saya letak tinjauan gaya pekerja itu. Di sini saya simbolkan sebagai Z aksennya ya. Tapi di sini diperhitungkan saya tulis Z bar, mohon maaf. Selanjutnya kita hitung besar tegangan tanah di atas titik rotasi. Titik rotasi itu yang ini tadi teman-teman ya. Jadi kita hitung besarnya gaya di atasnya titik rotasi. Jadi dari sini ke atas itu berapa gayanya. Ada rumusnya teman-teman. Nah, teman-teman dapat referensi ini dari buku. Ada. Jadi tinggal teman-teman baca bukunya. Ada persamaan ini sehingga didapatlah nilai sekian. Nah, setelah itu teman-teman menghitung A1, A2 dan A3 dan A4. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat di buku ya. JMDAS halaman 446. Ini teman-teman silakan nanti baca-baca saja ya. Nah, setelah itu kita gunakan persamaan 9.16 ini untuk menentukan L4. Jadi kalau teman-teman mau tahu L4 yang mana, L4 itu yang ini teman-teman. Nah, ini nih. Jadi nanti teman-teman tinggal menghitung L4-nya. Cari caranya itu menggunakan metode trial and error. Oke. Itu teman-teman seperti ini. Saya kasih contoh ya. Kalau trial and error itu sebenarnya bisa manual, tapi tentu memakan waktu yang lama kan. Kalau dengan manual kita bisa menggunakan bantuan Excel. Nah, ini contohnya nih. Misalnya ini ya, ini kita kan belum kita tahu nilainya, misalnya kita masih 5 nih. Nah, ini kan nilainya tadi teman-teman, A1 nya sekian, A2, A3 dan A4. Nah, jadi kita harus sama dengan ke 0 nilai tadi nih. Jadi ini sudah dibuatkan persamaan. Ingat lihat teman-teman, ini persamaan ini itu sama dengan ini L4 ditambah A1 kali L4 tambah 3 dan seterusnya. Jadi kita buatkan trial and error. Nah, jadi kayak kita coba bagaimana supaya nilainya itu 0. Nah, ini harus 0 nih teman-teman. Kita coba nilainya di sini. Nah, kita coba masukkan 5 ya. Nah, ternyata dia belum 0. Dia masih negatif teman-teman. Nah, kita coba lagi nilai lain, misalnya 5,5. Nah, ternyata masih negatif teman-teman. Kita coba lagi, mungkin 6. Nah, mendekati 0 ini sudah semakin mendekati 0. Nah, ada cara cepatnya teman-teman, yaitu tinggal teman-teman masuk ke fitur ini ya, data, kemudian ke what if analysis, kemudian goal seek. Nah, di sini teman-teman atur, dan untuk set yang di set cell itu yang kita ingin ubah, yang kita targetkan. Kan tadi ini yang kita targetkan supaya dia jadi 0 kan. Nah, to value kita mau dia jadi berapa? Nah, kita mau dia jadi 0. Jadi itu udah kita kasih masuk dia 0. Nah, by changing cell. Nah, dengan merubah sel yang mana? Tadi ya kita pakai sel yang ini, kita kan butuhnya L. Jadi ini punya coba-cobanya dari DL4 tadi itu. Kita kasih masuk di sini. Tinggal pakai tab. Nah, dapat 0 kan teman-teman. Nah, artinya kita peroleh nilainya ini. Ini hanya sebagai contoh ya. Nanti teman-teman silakan perbaiki sendiri datanya. Teman-teman bisa gunakan persamaan ini. Nah, di soal saya peroleh L4 nya itu adalah 5,3 meter.
makanya di gambar muncullah 5,3 meter seperti itu. Nah, setelah dapatkan ini, kita mau mencari L5 lagi, kedalamannya tegangan yang ini nih. L5 itu yang ini nih. L5 itu teman-teman yang if I'm mistaken L5 1,2. Nah, L5 itu yang ini nih teman-teman ya. Ini dia nggak kelihatan ya, terpotong. Jadi L5 itu jarak antara perpindahan gayanya seperti yang tadi di sini teman-teman. Di jaraknya itu kan ini kan L dipisahkan L3, kalau di sini L5 namanya itu. Jadi jarak dari gaya yang bekerja ini, dia titik maksimumnya kerjanya ini kembali ke 0. Nah, ini disebut dengan L5. Caranya kita untuk mendapatkan L5 kita perlukan nilai gamma efektif dari 4 dengan rumus ini, dan juga dari gamma efektif 5 dengan rumus ini. Rumusnya ada semua kok di sini teman-teman, tinggal baca-baca aja ya. Oke, dapatlah nilai 5. Karena setelah dapatkan nilai 5, kita dapatkan sudah kedalaman teoritis. Jadi untuk kedalaman teoritisnya ya tinggal L3 ditambah L4. L3 yang mana? L3 yang ini. L4 yang mana? L4 yang ini. Kenapa ini kedalaman teoritis? Jadi dalam perencanaan kita tentunya pasti ada faktor alam nanti saat pelaksanaan ya. Jadi pasti nanti kedalaman aslinya itu akan lebih besar dari kedalaman teoritis. Jadi untuk kedalaman asli itu atau DA itu adalah 1,3 dt. Ini diambil sekitar 30-40% dari dt. Jadi pada perencanaan yang saya buat, saya ambil 30% lebih besar daripada dt. Jadi makanya dikali 1,3 diperoleh DA nya. Ini tidak sembarang loh teman-teman, ada referensinya. Teman-teman tinggal baca di Hari Kristiadi, ada nanti teman-teman cek ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kita sudah dapat nih soal yang pertama tadi. Soal yang pertama tadi kan diminta kita kedalaman pemanjangan turap kan. Nah, itu tadi kedalamannya, kedalaman teoritisnya sebesar 5,9 dan aslinya adalah 7,7 meter. Ya, ini digunakan di lapangan nanti. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ke arah menentukan dimensi dari turap atau sheet pile. Yang pertama adalah kita mencari nilai Z. Aksen. Teman-teman lihat ini Z aksen. Nah, ini adalah momen max teman-teman. Letak momen max. Kenapa kita cari momen max? Karena turap kita asumsi beban maksimum yang akan dipikul oleh turap. Jadi kita tinjau kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terburuknya ya pasti ya momen maxnya. Maka dari itu kita cari momen max. Momen max ada persamaannya teman-teman. Ini teman-teman bisa dapat juga dari ini, ada ya di materinya. Setelah itu teman-teman dapat dia dalam kilogram meter. Ingat ya, momen itu adalah gaya kali jarak. Jadi saat teman-teman satuan itu perhatikan baik-baik. Di sini kenapa saya ubah dia ke ton meter? Karena kita merencanakan teman-teman. Jadi turap ini dalam dunia konstruksi itu ada turap pabrikan ya. Jadi kita dalam perencanaan kali ini kita asumsi kita akan beli turap di pabrik tertentu misalnya ya. Ini dia contohnya, ada brosur. Ini adalah sobekan dari brosur salah satu pabrik. Jadi kita tinjau, kita ubah dia ke ton meter karena di dalam brosur itu tinjauannya itu momen maksimumnya. Jadi kalau di brosur itu dia momen temporary teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di brosurnya itu ada, nanti ada teman-teman lihat ada momen temporary, ada momen
tinjau ini kita pilih momen temporary. Kenapa momen temporary? Karena momen kritis itu pasti terjadi ketika momen yang sesaat, tiba-tiba ada pembebanan. Jadi kita pakai dia momen temporary. Jadi kita bandingkan nanti teman-teman. Jadi untuk panjang turapnya itu teman-teman tinggal ditambah saja L1 ditambah L2 tambah L3 tambah L4 ya, seperti teman-teman. Ini kan turap nih, ini panjangnya turap total, jadi tinggal L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4, kita dapatlah panjangnya turap. Jadi dimensi panjangnya kita sudah dapat. Kemudian untuk dimensi penampangnya sudah kita tinggal percayakan kepada brosur. Kita hanya bandingkan ini, teman-teman bisa baca nih. Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh nilai momen maksimum adalah 34,507 ton meter, ya kan? Jadi momen izin harus lebih besar dari momen max. Jadi momen izinnya bahan yang akan kita pakai, ya momen bahan yang kita akan pakai, turap yang akan kita pakai, jadi harus lebih besar dia. Maka kita cari momen izin yang nilainya lebih besar daripada 34,507. Akhirnya didapatlah turap W500 kelas B. Oke, dengan momen izinnya itu 37,42 ton meter. Ini lebih besar daripada ini teman-teman, makanya dia tergolong aman. MAL atau momen allowed lebih besar daripada MYTD atau momen yang terjadi, maka turap dikategorikan aman. Dan jarak selisihnya itu tidak begitu besar teman-teman, jadi kita dapat katakan ekonomis. Karena jika kita memilih turap yang lebih dimensi di atasnya itu momen izinnya besar sekali, itu menandakan bahwa turapnya kita boros. Oke, jadi untuk memahami apa yang telah kita kerjakan, kita perlu membuat kesimpulan teman-teman. Jadi seperti ini. Kedalaman pemancangan turap adalah 7,7 meter. Nilai tersebut diperoleh dari menjumlahkan nilai L3 dan L4. Ya, untuk kedalaman pemancangan ya, karena kan kita lihat di sini kan kosong, dari tanah. Jadi turap itu tertanam hanya L3 sedalam L3 ditambah L4. Seperti itu. Makanya diperoleh 7,7 meter. Nah, untuk kedalaman tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya teman-teman. Jadi kan kedalaman efektifnya tadi kan cuma 5,3 meter tadi. Yang ini kan makanya kita pakai untuk perencanaan ya 7,7 karena yang sudah dikali faktor keamanan tadi. Oke, lanjut. Dari perhitungan diperoleh momen maksimum bekerja pada turap adalah ini yang saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Makanya kenapa kita pilih W500 kelas B itu karena itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Panjang turapnya 13,3 meter itu diperoleh tadi dari yang telah saya jelaskan sebelumnya di sini. Ini teman-teman. Oke. Dengan kesimpulan ini artinya selesailah soal pertama. Baiklah, ini dia konstruksi turap 2 atau soal kedua teman-teman. Jadi pada soal kali ini muka air kita bisa lihat data perencanaannya dikasih. Ini muka air tanahnya sama. Ini ada tantangan baru nih, ada beban merata di atasnya, dikasih data tanah juga ya. Jadi teman-teman harus perhatikan semua tantangannya. Ini berupa tipe turap. Nah, turap yang kali ini teman-teman kita harus beri angker. Untuk jenisnya saya di sini memperoleh turap baja. Jadi masih sama tugasnya teman-teman. Kita diminta untuk menentukan kedalaman turap dan dimensi turapnya. Oke, langsung saja ya. Jadi pertama itu kita tentukan dulu jenis
lapisan 1 ya, hanya ada 2 lapisan teman-teman. Ini lapisan 1 dan ini ada lapisan 2. Jadi pada lapisan 1 ada diploid data ini. Kenapa di sini pasir? Ingat, tanah pasir itu adalah ketika dia tidak memiliki nilai kohesi. Ketika dia memiliki kohesi, artinya dia mengandung lempung atau lempung ya. Oke. Sudut geseknya 30 derajat. Oke. Jadi ini ada panah ke arah kanan, ada L1, L2. Nah, ini kita tempat angkurnya teman-teman. Jadi kita untuk awal itu ada tekniknya untuk menentukan letak angkor. Nanti kita akan bahas. Nah, untuk jenis tanah di lapisan kedua itu teman-teman, ternyata dia tanah lempung. Kenapa? Karena sudut geseknya 0 dan dia memiliki nilai kohesi. Dan perlu teman-teman tahu, nilai kohesinya besar loh, 5000 kg, sekitar 5 ribuan. Ini menunjukkan tanahnya memiliki daya dukung ya cukup kuat, cukup bagus daya dukungnya. Oke, perhatikan lagi muka air tanahnya. Lihat teman-teman, muka air tanah ya. Jadi setiap ada muka air tanah itu akan mempengaruhi tegangan tanah efektif. Tegangan tanahnya. Jadi kita harus memperhitungkan tegangan tanah efektifnya. Makanya kalau untuk lapisan 1 tidak perlu ya. Jadi kita langsung pakai saja geopartisi yang ada di pada soal, karena dia tidak dipengaruhi oleh partisi air atau gamma air. Oke, lanjut ya. Di sini kita menghitung gamma efektif pada lapisan 2. Kita kurang dengan gamma airnya, diperolehlah sekian. Oke, lanjut kita masuk ke perhitungan. Seperti sebelumnya, kita menghitung dulu koefisien tanah aktif dan koefisien tanah pasif dengan rumus seperti ini. Teman-teman tidak perlu lagi saya jelaskan ya. Selanjutnya menghitung tegangan tanah. Ya, untuk tegangan tanah 1, di soal sebelumnya tegangan 1A itu kita adalah 0 karena di atasnya tidak ada beban. Pada kali ini di soal kita diberi tantangan, ada beban di atasnya. Jadi turap itu akan memikul beban sebesar 1,4 ton meter persegi. Nah ini, jadi 1,4 ton meter persegi tadi kita konversi dulu teman-teman satuannya. Jadi kita setarakan satuannya ke kilogram per meter. Jadi kita konversi 1,4. Nah, di sini dia bebannya. Jadi 1,4 ton per meter persegi, kita konversi satuannya ke kilogram per meter persegi. Diperoleh 1400 kilogram per meter persegi. Masih sama dengan perhitungan yang sebelumnya teman-teman. Kita menghitung resultan. Selanjutnya itu menghitung resultan gaya. Nah, setelah itu kita dapatkan resultan gayanya, kita dapatkan resultan momennya, kita perolehlah kedalaman Z atau kedalaman gaya bekerja. Nah, nanti teman-teman sama seperti soal sebelumnya, Z ya, Z yang pertama. Kemudian kita menghitung tegangan di atas turap, di dasar turap maksudnya. Jadi tegangan total ya teman-teman di dasar turap sini. Di sini ya. Nah, itu ada persamaannya. P005 action. Jadi sebelum kita lanjut ke soal 2, saya akan perlihatkan ke teman-teman untuk gambar kerjanya. Kita seorang teknik sipil harusnya bisa menuangkan apa yang telah kita analisa dalam perencanaan dalam bentuk gambar. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan
kita sudah peroleh tadi, kita harus bentukkan, kita sketsakan tampak sampingnya torap nih. Jadi kayak kita sudah tahu nilainya L1 nya berapa tadi, L2 nya kita peroleh dari perhitungan, L3 nya seperti itu. Kita bedakan, kan warnanya bedakan karena memang jenisnya, berat jenisnya beda. Ini muka air tanah menandakan segitiga dengan garis miring-miring ini menandakan muka air tanah. Jadi orang bisa paham dengan gambar kita. Selanjutnya ada diagram tegangan pada turap. Untuk cara menggambarnya nih, biasanya beberapa mahasiswa agak kesulitan. Jadi untuk menggambarnya teman-teman, kita lihat, sekali lagi saya jelaskan ya. Tadi kita lihat dari nilai tegangan yang kita peroleh dari perhitungan. Nah, ini tadi kan ada gamma 1A, gamma 1B, gamma 2A, gamma 2B, dan seterusnya. Ini gamma 1A nya 0. Jadi artinya kita tarik 0. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jadi gambar ini harus sesuai skala. Makanya di sini saya buatkan skala. Jadi 1 cm pada gambar itu senilai 5000 kg per meter persegi. Jadi kan saya buatnya di CAD. Jadi insya Allah ini pasti akan benar, presisi. Jadi 1 cm itu dia setara dengan 5000 kg per meter persegi. Jadi ibaratkan saja teman-teman, ini kan kertasnya A4 nih. Ini jaraknya dari sini kemari 1300. Jadi masuk akal. Dia tidak lebih dari 1 cm pastinya. Seperti itu. Jadi tinggal dikalikan, misalnya saya butuhnya 1300, artinya berapa senti di sini? Tinggal dikalikan teman-teman. Misalnya saya buat kalkulator ya. Kita buka kalkulator. Kalkulator. Oke, jadi begini. Ini kita mau skalakan. Jadinya ikan skalanya 1:5000. Jadi tinggal kita kali, kita bagi maksudnya ya. Jadi 1378,931 kita bagi dengan 5000 teman-teman. Kita bagi dengan skalanya 0,275 cm. Nah, itulah. Jadi kita tarik, kan ini 0. Jadi kita tarik dari ini, kita sumbu X nya kan kita tarik dari titik sumbu X nya ini ke arah kanan sini sebesar 0,275 cm. Teman-teman pakai gambarnya pakai CAD, jadi tidak perlu khawatir dengan nilai yang sangat presisi seperti ini. Jadi insya Allah gambar teman-teman akan benar karena teman-teman menggambar dengan CAD. Nah, selanjutnya seperti ini. Ini kan punya 3000, artinya tinggal dibagi teman-teman. 3000 dibagi 5000. Nah, artinya 0,6. Jadi tinggal teman-teman tarik sedikit nanti dari ujung sini, dari titik X, sumbu X ini, sumbu Y nya ini ke arah sini sebesar 0,6 cm. Nah, seperti itu. Begitu juga seterusnya ya. Diagram yang di sini nilainya itu diperoleh dari situ, makanya ada skala tegangannya. Untuk skala jaraknya juga ada teman-teman. Jadi kayak ini ya, teman-teman lihat L1 nya ini saya tarik, bukan kan ini 2,6 meter, sementara ini kan gambar hanya di gambar kertas 4 ya kan. Jadi kita skalakan 1/100, artinya 1 cm di sini itu mewakili 100 cm di aslinya. Makanya diperoleh gambar seperti ini teman-teman. Jadi gambarnya terskala. Oke, lanjut. Ini hanya diagram moment box-nya nih. Jadi dia dari sini semakin membesar, nah kemudian di sini semakin mengecil. Kenapa mengecil teman-teman? Karena di sini ada perlawanan ya teman-teman, ada perlawanan gaya ya, di sini akan kecil. Nah, di sini kenapa 0, kembali ke 0? Karena di ujung torus sudah tidak menerima gaya
gambar lagi. Nah, setelah gambar ini teman-teman akan diminta gambar penampang. Nah, ini gambar penampang ini teman-teman bisa buat di CAD, atau teman-teman kalau mau bisa juga buat di SketchUp untuk gambarnya ini. Mungkin nanti teman-teman bisa belajar sendiri untuk menggambarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan lanjut ke soal kedua. Oke, jadi untuk soal kedua juga kita punya referensi teman-teman. Di sini di halaman 482 ya, Free Earth Support Method for Penetration of Clay, tanah lempung. Kenapa tanah lempung? Karena kita lihat lagi soalnya tadi teman-teman. Jadi di soalnya kita itu dia di sininya lempung karena dia tidak memiliki sudut intersek tapi memiliki nilai kohesi. Jadi kita pakai cara untuk perhitung perencanaan turap pada tanah lempung atau clay. Oke. Tadi kita sudah sampai di perhitungan ya ini ya Z. Oke, tegangan di dasar turap atau gamma 6. Ada persamaannya teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal baca-baca saja di sini. Ini ada persamaannya untuk gamma 6. Nih 4C dikurang ini ada ya, teman-teman punya dasar. Jadi ketika nanti teman-teman mungkin asistensi dengan dosen atau asisten dosen, teman-teman boleh bawa buku ini. Jadi pasti nanti dosen atau asisten dosen itu akan tanya teman-teman, jadi dari mana persamaan ini, kenapa pakai persamaan ini. Jadi teman-teman bisa jelaskan, ibu bapak kak, jadi saya bisa kenapa saya menggunakan persamaan ini, karena di soal saya adalah tanah lempung, angkur tanah lempung. Jadi saya berdasarkan pada teori pada buku Perjemda halaman ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman punya validasi bahwa teman-teman ini mengerjakan tugas besar tidak sembarangan tapi memiliki dasar seperti itu. Oke, lanjut. Kita menghitung kedalaman tiang panjangnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan untuk mengetahui kedalamannya, kita bisa menggunakan persamaan yang ini teman-teman. Itu juga diperoleh dari sini. Nih, persamaan 9.85. Oke, kita gunakan persamaan ini. Nah, jadi akan muncul persamaan kuadrat teman-teman. Jadi teman-teman, karena di sini nilainya itu sangat rumit ya jika kita menggunakan cara biasa. Jadi kita lebih memilih menggunakan metode persamaan matematika ABC. Teman-teman pasti sudah familiar, apalagi yang dari SMA pasti familiar dengan persamaan ini. Hingga diperolehlah D itu sekitar 0,57 meter. Kita gunakan pembulatan teman-teman, karena kita tidak mungkin kita misalnya di tukang nanti ya, jadi biasanya kita di perencanaan kita minta tukangnya nanti pancangnya nanti turapnya kedalamannya 0,57 sekian meter ya, kasihan tukangnya. Jadi kita bulatkan. Nah, yang perlu teman-teman itu perhatikan, bulatkan, jangan sembarang membulatkan ya. Untuk mencapai keamanan kita harus bulatkannya ke atas, karena asumsinya semakin dalam kita tanam turapnya, kita akan semakin kuat daya dukungnya. Jadi kita tidak boleh bulatkan ke bawah, kita harus bulatkan ke atas. Makanya dibulatkan menjadi 0,6. Sama seperti soal sebelumnya, kita punya D teoritis atau kedalaman teoritis dan juga D aktual. Untuk pada tanah lempung, D aktualnya itu dengan faktor keamanan berkisar 1,3 sampai 1,4. Jadi saya di sini kali ini saya pilih 1,4. Maka diperoleh D aktualnya 0,8. Mungkin teman-teman yang kritis ya, kenapa
saya dangkal sekali seperti itu. Ternyata teman-teman di soal saya itu kohesinya itu besar sekali teman-teman, jadi 5 ribuan. Ini tanah keras. Jika nanti teman-teman baca pengklasifikasian tanah kembali, mungkin teman-teman buka lagi bukunya Mektan, itu ternyata ini tergolong tanah keras. Jadi jangan heran ketika dalam pemanjangannya nanti cuma sekitar 0,8 meter. Jadi itu karena tanahnya keras, jadi daya dukungnya itu besar. Oke, kita lanjut ya. Oke, perhitungan angkernya. Kita meninjau gaya angker. Jadi kita sediakan angker itu dimensi berapa. Itu sebelum kita menentukan dimensi angkernya itu kita harus cari tahu dulu berapa besar gaya yang harus dipikul oleh si angker atau harus ditahan oleh si angker itu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang tadi ya, yang ini. Nah, ini kita kan F ini adalah gaya angkernya ya, kita asumsi tadi. Jadi tinggal kita untuk memperoleh F nya ya ini, kita masukkan nilai B1 nya, gamma 6 nya dengan D nya. Kan D nya kita sudah dapat tadi ya. Nah, sudah, akhirnya kita masukkan, dapatlah ternyata gaya yang dipikul angkor itu sebesar 8.300 sekian kilogram. Kita dapatlah nilai gaya angkornya. Nah, kita simpan dulu gaya angkornya, nanti kita akan pakai pada menghitungan Neumann Max juga ya. Ini persamaannya ada teman-teman. Jadi Z aksennya dipakai tuh yang tadi kita cari di awal. Ini kita masuk semua nilai-nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya, kita perolehlah. Nah, kita dapat lagi persamaan matematika nih, persamaan kuadrat. Jadi kita selesaikan lagi dengan persamaan ABC, matematika ABC biasa. Didapatlah Z aksen-aksennya. Jadi letak momen maksnya itu kita perlukan, sehingga kita tahu oh situlah titik kritisnya turap gitu. Maksnya adalah pada kedalaman 4,59. Oke. Setelah kita dapat letaknya, kita bisa menentukan momen maksnya. Kenapa harus jarak kita dapat terlebih dahulu? Ya jelas, karena kita ketahui bahwa momen itu adalah gaya kali jarak. Kan kita sudah ketahui gayanya, tinggal jaraknya belum, makanya kita dapat dari jaraknya. Sekarang tinggal momennya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, dari persamaan ini sebenarnya walaupun terlihat rumit, sebenarnya mudah kok. Ini kayak hanya gaya kali jarak hanya seperti itu. Nah, ini gayanya. Kenapa gaya? Karena ini kan tegangan ini teman-teman. Tegangan dikali dengan ini kayak seperti ini teman-teman. Nah, ini dia gaya kali ini lengannya ini. Jadi seperti itu saja teman, gaya kali jaraknya. Gayanya sebesar ini, jaraknya sebesar ini. Gayanya sebesar ini, jaraknya sebesar ini. Gayanya sebesar ini, jaraknya sebesar ini. Nah, untuk tinjauan-tinjauan itu nanti teman-teman bisa lihat di gambar saja, akan lebih jelas. Nah, akhirnya dapatlah momen maksnya. Momen max dalam kilogram adalah sekian, dan momen max dalam kilonewton adalah sekian. Jadi selanjutnya adalah penentuan dimensi turapnya kita atau seat pile-nya kita. Jadi dalam perencanaan kita harus meninjau tegangan izin barang, tegangan izin turap. Nah, kita asumsi kita menggunakan ASTM A378. Jadi tipe steelnya itu ASTM, tipe baja yang kita gunakan itu ASTM A378 dengan tegangan izinnya itu 170 ini million newton ya, million newton. Jadi karena kita tidak diperolehnya ini dalam kilonewton per meter, kita konversi saja ini.
Jadi satuannya jadi kilonewton per meter persegi. Nah, setelah itu kita S itu apa teman-teman? Jadi S itu adalah modulus penampang. Oke, jadi modulus penampang itu rumusnya momen max yang kita peroleh di sini dibagi dengan momen izinnya sesuai dengan tipe baja yang kita gunakan, yaitu tadi ASTM A378. Nah, diperolehlah modulus penampangnya itu adalah 28,700 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik per larik. Oke. Nah, jadi tinggal teman-teman lihat di brosurnya nih. Nah, di brosur itu baca nih section modulus. Nah, ini section modulus ini. Motor modulus penampang bahasa Indonesianya ya. Nah, itu nilainya itu kita harus cari yang lebih besar daripada 28,7 ini. Nah, kita pilih yang ini teman-teman. Kenapa kita pilih yang atas? Ini terlalu besar teman-teman. Artinya kalau kita pakai yang ini, turapnya kita aman, tapi terhitung boros karena penampangnya besar sekali. Padahal kita masih bisa pakai yang ini dan turapnya kita masih aman dengan penampang yang lebih kecil. Kenapa kita tidak bisa menggunakan yang di bawahnya lagi? Ini lebih kecil teman-teman. Kita lihat di sini 10,8, sementara ini dia 28,7. Jadi artinya lebih besar modulus sectionnya yang terjadi. Jadi tidak bisa kita gunakan yang ini ya. Kalau kita paksa gunakan ya pasti kolaps atau hancur turap kita. Jadi kita gunakan yang tipe PZ22. Oke, dengan ini dengan izinnya 97. Memang teman-teman kalau mungkin perhatikan, ternyata ini masih besar sekali nih selisihnya. Iya, kenapa tetap kita gunakan yang ini? Karena di dunia konstruksi, di dunia proyek nanti teman-teman, kita itu gunakan turap pabrikan. Jadi di pabrik itu adanya tipe PZ ini misalnya. Jadi mau tidak mau kita hanya tinjaunya ya sebatas ini, kecuali nanti mungkin ada pabrik tertentu yang bisa menyediakan turap dengan model sectionnya lebih mendekati ini ya, kita boleh pilih ya pabrik itu seperti itu teman. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Oke, lanjut. Oke, jadi tadi manfaatnya L0 itu teman-teman untuk ini, di garis bantu nih. Jadi ini kayak garis semuanya dari L1. Jadi efek dari perletakan angkurnya kita di lapis di jarak 2,4 ini. Jadi kita kayak buatkan garis bantu ke arah sini, kemudian kita tarik dia lurus ini sebesar 30 derajat. 30 derajat itu dari perhitungan ya teman-teman, dari 30 derajat yang ini kan. Nah, itu dari sini karena dia berbelakangan sesuai yang seperti kita tahu, hukum sudut itu artinya sama, ini akan menilai sama. Jadi tinggal kita tarik garis lurus ke arah menuju perpotongan ini tadi ya, perpotongan antara titik-titik sambung antara A aksen dan B aksen. Nah, kita buat terpanjang dengan sudut 30 derajat ini. Nah, muncullah garis ini. Nah, jadi kayak 60 ini teman-teman bisa dilihat dari sini juga teman-teman. Jadi 60 itu ini kalau kalian teman-teman tarik garis lurus ke sini dari bawah sini ya. Nah, yang satu itu dari ini kemari adalah 60, yang ini yang dari sini ke bawah sini adalah 60, yang ini adalah 70. Maaf, maksudnya 30. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk jarak blok angker ke turap. Jadi blok angker itu ini teman-teman, ya turap itu yang ini blok angkernya. Jadi kita peroleh jaraknya, tinggal kita jumlahkan nilai A aksen dengan B aksennya. Nah, didapatlah 9,7 meter. Oke, kita mulai hitung beban yang dipikul angker.
dengan metode gali. Oke, ada kita pertama mencari luasannya. Ya, luasannya. Ini luasannya dari si blok angker. Dapatlah sekian. Kemudian kita mencari P ultimate-nya. Diperoleh ini. Jadi ini semua ada dasarnya kok teman-teman. Teman-teman tinggal baca lagi di buku ini, semuanya ada. Tentang angkur semuanya ada. Oke. Nah, jadi pada metode gali ini teman-teman, ternyata kita peroleh jarak antar angkur. Nah, jarak antar angkur atau S-aksen yang ini teman-teman. Nih. Jadi kan ibaratnya ini potongan sampingnya ya. Jadi ke arah sana itu turap itu ada turap seperti itu. Jadi antara blok angker tuh ternyata ini yang S-aksen. Oke, jadi dari ketiga metode teman ini, misalnya ini metode gali saya peroleh jaraknya 7,1, metode Stuart 6,8. Sementara metode Ovesen dan Strunman itu dia malah kecil sekali teman-teman, yaitu hanya sebesar ini 1,7 meter. Nah, S-aksen ini dihitung perhitungannya dari as ke as. Oke, dari as ke as. Dari as blok angker ke as blok angker. Asumsinya sebenarnya dengan dasarnya kita tinjauannya metode Nelly Stuart dengan metode gali itu 7,1 itu sudah aman. Sementara di Stuart mengatakan 6,8 itu sudah aman. Nah, sebenarnya kita bisa pakai ini saja sebagai apa istilahnya, jarak yang kita pilih untuk perencanaan ya, jarak antar angkur yang kita pilih. Bisa mungkin ketika dalam pelaksanaannya teman-teman lebih banyak keraguannya, maka lebih saya sarankan teman-teman mengambil yang metode Ovesen, karena ini menandakan ini pertimbangannya lebih pertimbangan berupa faktor ya, lebih banyak, sehingga ketelitiannya mungkin lebih dicapai oleh metode Ovesen. Jadi makanya di soal tugas besar saya pilih metode Ovesen pada jarak antar angkurnya. Makanya di sini S-aksennya sama dengan 1,7 seperti itu. Oke. Nah, setelah selesai, nah ini kesimpulannya. Jadi dari ketiga itu teman-teman lihat, ini beda jauh sekali sebenarnya. Jadi sebenarnya 7,1 itu sudah aman, tapi mungkin kita mempertimbangkan resiko-resiko di lapangan ya. Kita tidak mengetahui, seperti yang kita tahu bahwa tanah itu teman-teman, untuk mendapatkan nilai eksaknya itu sangat sulit. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita menguji tanah ya, kita menguji tanah dari titik A misalnya ke titik B dengan jarak hanya 5 meter, itu kemungkinan jenis tanahnya bisa berbeda. Jadi untuk keamanan kita bisa lebih memilih S-aksen 3-nya yang metode Ovesen tadi. Oke, masuk kesimpulan. Jadi kedalaman pemancangannya kita peroleh sudah dapat 0,8. Momen maksimumnya kita peroleh ini adalah ini yang tadi saya jelaskan kan. Ini lebih besar, tergolong aman, tapi sebenarnya lumayan boros. Jadi kita memiliki solusinya teman-teman. Nah ini, jadi diharapkannya teman-teman ketika mengerjakan soal ini bukan hanya tahu menyelesaikan, merencanakan, tapi bisa memberi solusi atas masalah yang ada di lapangan. Misalnya masalah seperti ini, kita punya kasus nih, kasusnya kita bebannya kita cuma 28,7, tapi yang ada di pabrik itu sekitar adanya cuma PZ22 dengan beban izinnya 97. Nah ini kan selisih jauh. Jadi kita ditantang untuk buat solusi. Ini gimana nih supaya dia bisa lebih irit. Ini boros nih, mahal PZ22 gitu misalnya kan. Jadi ini opsinya saya berikan, memilih turap baja dengan nilai modulusnya lebih kecil.
Nah, namun kan tidak tersedia di brosur. Nah, ada opsi kedua, mengganti bahan turak dengan kayu atau baja. Dan tentunya karena bahannya diubah, pasti bentuknya juga berubah, modulus Celsius bahannya berubah, dan kita memerlukan analisa kembali. Seperti itu. Juga sudah saya jelaskan tadi. Oke, sebelum kita masuk ke soal ketiga, kita lihat ke gambar-gambar dulu. Nah, ini gambarnya teman-teman. Ini tampak sampingnya ya. Ini diaktoi 0,8. L1 kecil ini jarak dari permukaan ke angkornya ya. Ini L1 lapisan tanah 1 pasir, ini lempung. Nah, ini dia, ini ada bebannya. Sama seperti soal sebelumnya, soal 1 teman-teman. Caranya membuat diagramnya itu sama. Seperti ini. Dan juga menggunakan skala juga. Ini kalau misalnya teman-teman bertanya, kenapa skalanya beda antara gamma 6 dan gamma 1A 1B? Nah, karena ketika saya menggunakan skala yang sama untuk gamma 6, itu jadi gambar itu panjang sekali kesini teman-teman, panjang sekali. Jadi saya skalakan lagi sehingga muncul gambarnya cuma segini, seperti itu. Nah, ini gambar diagram momennya. Jadi momen di sini dia besar, ini besar karena di sini gaya kan, gaya dikali jaraknya, besarnya di sini. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini penampang dilihat dari brosur. Oke, soal 2 telah selesai. Kita lanjut ke soal ketiga. Oke, kita lanjut ke soal 3 tentang perencanaan fondasi dalam tiang panjang. Jadi kita diberi data perencanaan seperti ini teman-teman. Jadi ada tiang tunggal dan ada tiang kelompok. Tiang tunggal ada nilai bebannya di atasnya sekian. Ini juga ada bebannya di atas sekian. Jadi sama seperti yang turap sebelumnya, kita harus menentukan dulu jenis tanahnya dan memperhatikan muka air tanahnya. Bentuk penampang tiangnya saya dapat adalah profil H, baja, kemudian jumlah tiang kelompoknya 3x3, muka air tanah di lapisan 1. Oke, seperti ini. Jadi kita tentukan dulu jenis tanahnya. Karena dia kohesinya 0, artinya dia pasir. Karena dia ada kohesinya, ada sudut gesernya, artinya dia lempung berpasir. Karena di sini ada kohesinya tapi tidak ada sudut gesernya, artinya dia lempung. Seperti itu teman-teman. Dan ingat muka air tanah. Karena muka air tanahnya ada di lapisan ini, artinya soal saya ini semuanya harus dikurangi dengan gamma efektif. Nah, kita langsung mulai saja dari sini ya teman-teman. Oke, kita masuk pertama, merencanakan penampang tiang. Kita harus punya desain awal. Nah, desain awal itu kita rencanakan. Kita mau pakai profil H kan, disuruh di soal. Nah, kita mau pakai profil H dimensi yang berapa gitu. Nah, itu kita bisa peroleh dari tabel teman-teman. Nah, ini tabelnya. Ini berdasarkan SNI nya juga ada. Nah, seperti ini. Nah, kita coba-coba nih. Berarti kita kayak buat desain awal dulu berapa. Nah, saya kasih masuk ini desainnya. Saya ambil profil H 300 300 10 15. Nah, ini ada keterangannya H1 A2 itu yang mana. Oke. Nah, ke
D itu adalah diameternya. Jadi kalau misalnya kita punya lingkaran, ya diameternya lingkaran 0,3. Kalau punya persegi, misalnya tiang penampang itu persegi, ya sisinya itu. Nah kalau punya profil yang seperti itu teman, jadi dia dipilih yang paling besar. Nah kebetulan D1 dan D2 nya itu sama. Nih, sama. Nah artinya sudah tulis, berarti ya yang paling panjangnya itu antara sisi yang A dan B nya adalah yang 0,3 karena kebetulan sama ya, karena profil H. Kemudian nilai AP nya, nilai AP itu, oh iya sebelum itu kita seharusnya menghitung, nantilah bisa kita hitung, jangan lupa intinya menghitung gamma efektif lah. Oke, kita ke penampang saja dulu, fokus ke penampang dulu. Oke, nah seperti ini. Ya jadi pertama setelah kita memilih itu, kita harus memilih merencanakan panjangnya. Oke, panjang tiang panjang yang akan kita panjang itu sedalam apa gitu, sepanjang apa. Nah jadi dalam soal ini teman-teman, kita diperlihatkan nih gambarnya, dia tiang panjangnya itu sampai lapisan ketiga, ya kan. Nah hanya saja pada saat lapisan ketiga kita diberi kebebasan. Lapisan ketiga ini cuma berapa meter tuh, kita diberi kebebasan. Hanya saja yang penting memenuhi daya dukungnya, seperti itu. Nah jadi kita rencanakan dulu panjang tiang pada lapisan ketiga, saya rencanakan atau disimbolkan LB itu saya rencanakan 14,9 meter. Jadi saya rencanakan dari sini dari ujung lapisan 2 ke arah bawah ini sebesar 14,9 meter, sehingga bisa dapat total panjangnya tiang panjang itu adalah L1 ini, L1 ditambah L2 ditambah L3 yang saya rencanakan dengan LB. Ya L3 itu LB yang saya pakai ya, karena yang saya rencanakan itu LB, sehingga total tiang panjangnya adalah 30 meter. Nah kita uji dulu layak tidak penampangnya kita ini. Kita uji bahannya, kita uji dulu tegangannya ya, dengan parameter tegangannya. Tegangan izinnya dari ASTM grade 1 itu FY nya adalah 205.000 kN per meter persegi. Sementara FS nya, nah ini untuk menghitung ini ada di sini teman-teman, di buku Braja MDAS. Teman-teman nggak usah khawatir, semua rumusnya ada di sini. Jadi teman-teman tinggal baca, nanti teman-teman dapat soal yang seperti apa, ada semua di sini. Tiang panjang pada tanah berlempung atau tiang panjang pada tanah berpasir, seperti itu. Nah untuk FS itu tadi saya dapat dari sini teman-teman. Nih, oke. Nah jadi ini FS itu ada rentannya dia 0,33, FY nya itu ada rentannya, lihat di sini tadi tuh, ini rentannya 0,3 sampai 0,5. Nah di soal tugas saya pilih 0,3 sehingga FS nya adalah sekian. Nah AS nya itu diperoleh dari tabel di bawah, maksudnya ya di sini AS nya nih. Oke, guys, masuk nilai AS nya sekian, dikonversi ke meter persegi sehingga mendapatkan key all atau key allowed atau key izinnya, beban izinnya itu adalah luas penampangnya dikali ini FS nya. Nah ini seperti ini dia, ini key all sebenarnya AS 3 level, iya kan, sehingga didapatlah key all nya adalah sekian. Key all lebih besar daripada key yang terjadi. Key yang terjadi ini diperoleh dari mana teman-teman? Key yang terjadi ini adalah karena yang saya kerjakan sekarang adalah tiang tunggal. Nah, ini kita lihat nih, key yang terjadi adalah yang ini teman-teman, 500.
sekian. Sehingga saya bandingkan sudah key izinnya dengan key yang terjadi. Nah, alhamdulillahnya lebih besar, jadi aman, berarti boleh saya pakai ini, penampang yang ini dan panjang yang ini, artinya akan mampu untuk memikul beban tadi itu. Oke, selanjutnya menghitung tahanan ujung atau KP. Nah, tahanan ujung atau KP ya, teman-teman nanti baca semua lah di sini lengkap. Ini ada QU, KP pada kondisi tanah berpasir, ada semua. Nah ini, jadi itu akan beda-beda nanti teman-teman itu. Nanti ada teman-teman yang dapat lapisan satunya lempung, ada yang dapat lapisan satunya pasir, ada yang dapat lapisan satunya lempung berpasir. Begitu juga dengan lapisan 2 dan lapisan 3. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan nanti rumus-rumusnya sesuai dengan soal yang teman-teman dapat terima, nanti yang akan teman-teman terima. Oke, jadi untuk KP itu ada beberapa metode. Jadi untuk tugas saya tinjau 2 metode, yaitu metode Meyerhof dan metode Fasek. Di metode Meyerhof diperoleh KPM itu adalah sebesar 749,736. Dari mana, bagaimana cara menentukan nilainya nanti. Ini nanti digunakan pada perhitungan yang ini ya, untuk metode Fasek. Oke, di metode Fasek itu ada IR ada rumusnya teman-teman. Ini rumusnya, hingga kita dapat IR nya sekian. Itu kan di rentan ini nih, 200 dan 300. Nah teman-teman interpolasi. Nah, saat teman-teman interpolasi, teman-teman dapat nilai NC nya. Ini kan NC bintang ya. NC bintangnya itu 11,046. Itu yang hasil interpolasi ini. Oke. Sehingga pada menentukan KP nya, ini KPM, artinya daya dukung metode Meyerhof. Ini V artinya Fasek. Oke. Jadi rumusnya itu ini. CU. Nah, CU itu dari mana teman-teman? Jadi CU itu ada di soal, ada nih. KP itu di lapisan 3 ya teman-teman. Kenapa KP lapisan 3? Karena KP itu kan ujung, tahanan ujung. Jadi tahanan yang dikerjakan oleh ini nih. Nih ujung ini. Makanya kita pakai data tanah lapisan yang ketiga. CU itulah kohesinya. Maka kita pakai 7120, 7120. Nih kita pakai 7120 kan. Nih ini semua CU-nya. Nah diperoleh nilai KP-nya adalah sekian. Nah, karena nilai KP-nya, KPM dan KPV-nya itu tidak berbeda jauh, 2 metode tadi. Nah kita boleh rata-ratakan. Ya kita ratakan nilai tahanan ujungnya ya, diperoleh sekian. Kemudian menghitung tahanan gesek. Nah, tahanan gesek ini adalah tahanan yang diakibatkan oleh selimut dari tiang panjang. Teman-teman lihat nih. Jadi kalau KP dia bergeraknya itu ke arah sana. Nih, ke sana dia menahannya ke arah sana. Kan ini tiang panjang turun. Nah, KP itu menahan ke sana. Tahanannya tanah ke atas. Sementara KS itu dia bekerja di selimut ini. Dia bekerja di selimutnya tiang panjang. Mana ya gambarnya? Ada gambarnya itu teman-teman. Tunggu ya. Di sini. Sebenarnya saya lupa teman-teman. Intinya dia pergerakannya seperti ini teman-teman. Nah, dia digerakannya itu jadi menggesek dia, gaya gesek dia yang dihasilkan oleh kias itu, shear gesek. Oke, lanjut.
Oke, tadi sampai mana? Oke, ini gesek. Jadi ini dia tiga kan menghitung tahanan gesek, yes. 3.1 tahanan gesek pada lapis 1. Oke, jadi saya tinjau tahanan gesek lapis 1. Ini rumusnya. Ini K dari HPL. Kenapa K-nya 1,65? Itu dari sini teman-teman. Untuk steel pipe ini K-nya, untuk precast concrete piles ini nilai K-nya seperti itu teman-teman. Jadi nilainya K-nya tidak sembarang, tapi ini dilihat dari ini. Oke, lanjut. Ini adalah do ya, do itu adalah 0,8 dari P1. Oke. P1 nya itu dari soal ya teman-teman. P1 itu yang ini di 27. Oke, 27. Oke, dapatlah ini nilai to-nya. Theta lah, anggaplah ini theta. Oke, setelah dari itu, karena lapisan satu berupa tanah berpasir, maka tegangan vertikal pada tanah hanya ditinjau pada kedalaman 0 sampai 15 D meter. Oke, jadi ini perlakuan khusus untuk tanah pasir ya. Jadi gaya gesek pada tanah pasir itu ini sudah diteliti. Jadi ada di sini teman-teman. Dia hanya bekerja, jadi gaya gesek khusus untuk pasir itu hanya bekerja mana ya? Oh, tadi lewat sini kayaknya. Nah, ini. Jadi hanya bekerja ini L aksen ini. L aksen itu 15D. Mendekati 15D. Jadi itu sudah ada dasarnya, ada teorinya. Jadi untuk khusus tanah berpasir, dia diagram tegangannya itu tidak membentuk segitiga, tapi akan konstan pada kedalaman 15 kali diameternya. Seperti itu. Makanya lihat teman-teman, lihat ini. Nah, dia di sini setelah dia sampai kedalaman, nah ini 15D. 15 dikali D. D-nya itu kan dengan diameter yang di atas yang kita punya tadi. 0,3. Jadi ketika di kedalaman 4,5 meter, nah sampai sini itu tidak lagi membesar tegangannya, tapi sama. Iya, maksudnya bukan tegangan, gaya geseknya. Ya, gaya geseknya tidak membesar lagi, tapi di konstan. Oke. Tinjauan lapisan 1 ya. Jadi dapatlah, diperolehlah gamma efektifnya. Ingat, gamma efektifnya di sini dikurang dengan gamma W ya, karena dia ada muka air tanahnya. Oke, lanjut seperti ini. Nah, ini QS1. Oke, ini titik kesimpulannya. Jadi QS1 itu kita ada QS1 langsung kita dapat. Jadi gaya gesek pada lapisan 1 itu sebesar ini. Nah, oke, lanjut tahanan lapisan tahanan gesek lapis 2. Oke, pada tahanan lapis gesek 2 itu bukan tanah berpasir lagi, melainkan ada lempungnya teman-teman. Jadi pembatasnya yang ini. Jadi ini sampai sini teman-teman. Nah, ini dia masih lapis 1. Nah, lapis kedua itu yang ini. Ini bentuk diagram tanahnya ya. Diagram tegangannya. Oke, diagram tegangannya. Oke. Jadi tegangannya itu dia kembali lagi seperti semula, semakin ke bawah semakin membesar karena dia mengandung lempung teman-teman. Nah, berhubung lapisan 2 ini ada dua jenis tanah, yaitu pasir dan lempung. Artinya kita harus hitung pasirnya, kita harus hitung lempungnya. Nah, pertama ini 3.2 lapis QS2 itu pasir. QS2 pasir ya. Kita hitung pasirnya, ini persamaannya konstan sampai sini saja, karena di sini lapisan. Nah, ini konstan dari sini sampai sini.
Nah, tapi nanti akan ditambah ini, yang segitiga ini adalah miliknya lempung nanti ya. Ini caranya, nanti tinggal teman-teman baca-baca saja. Teman bisa mungkin pause videonya ya, teman-teman baca-baca ini, atau teman-teman bisa baca juga di buku. Seperti itu. Oke, didapatlah. Nah, selanjutnya itu lempungnya nih, tinjauan lempungnya. Kan tadi ini sudah nih. Ini kita dapatkan dia QS untuk pasirnya. Nah, ini QS untuk pasir, Q2 SPP itu untuk pasir ya. Sebesar sekian. Nah, kemudian lanjut tahanan gesek lapis 2 untuk yang lempung nih. Lempung ya, lempung. Oke, jadi ada metode lambda. Oke, ada beberapa metode ya. Ada metode lambda, ada metode alpha, dan ada metode gamma. Oke. Cuma yang saya pakai kali ini hanya metode alpha dan lambda saja. Oh, beta maksudnya ya, beta. Maaf. Jadi ada metode lambda, alpha, dan beta. Jadi saya hanya menggunakan metode lambda dan metode alpha untuk sebagai perbandingan. Oke, saya bandingkan QS-nya. Jadi misalnya nanti kan di kasusnya seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat kasusnya itu seperti ini. Tunggu. Nah ini kan ini metode, satunya metode gamma, satunya metode lambda, satunya metode alpha. Nah, karena dia tidak begitu beda jauh, makanya boleh dirata-ratakan. Tapi teman-teman, jika nanti kasusnya teman-teman itu nilainya beda jauh sekali, jadi teman-teman boleh abaikan saja yang nilainya lebih kecil, pakai nilai yang jadi untuk gaya gesek gini, teman-teman abaikan nilai yang besar kalau misalnya beda jauh ya. Jadi teman-teman pakai nilai yang kecil kalau dia gaya geseknya besar dan kecil. Misalnya ada dua metode kan, yang satunya besar sekali, satunya kecil sekali. Pakai yang kecil sekali. Kita mengambil istilahnya resiko terburuk, seperti itu. Dalam perencanaan itu kita ambil resiko terburuk, makanya kita ambil gaya gesek yang paling kecil, karena gaya gesek ini memberi daya dukung pada pondasi. Jadi semakin besar artinya semakin bagus. Artinya kalau semakin bagus, daya dukungnya bagus. Nah, sementara kita butuh data yang resiko terburuk, makanya kita pilih QS yang terkecil. Nah, untuk QS3 kita kembali lagi. Di QS3 itu dia cuma lempung, jadi hanya cukup tinjau lempungnya saja. Nah, setelah didapat semua QS dan QP nya, nah ini masuk di sini teman-teman. Kita hitung QS total, kita peroleh QS total, kemudian kita hitung QU atau gaya ultimate yang bekerja. Itu adalah sebesar QP ditambah QS total. Itu sebesar nih sebesar ini. Oke. Setelah itu kita menghitung beban izin atau QL allowed. Oke. Beban izin. Nah, ini bersumber dari buku Haris Kristiadi teman-teman. Ini teman-teman cari ya. Di buku Haris Kristiadi ada tabel 2.12. Oke. Nah, di sini. Baik, lanjut penentuan faktor aman. Jadi ini kita asumsi saja karena di soal tidak diberitahu, kita diminta untuk faktor amannya berapa. Jadi sini saya asumsi bahwa kontrol jelek dikarenakan pelaksana proyek belum berpengalaman. Makanya nanti nilai F-nya itu adalah 3,5. Nah, seperti ini. Jadi kita ini untuk tugasnya kali ini kita asumsi saja. Tapi mungkin nanti tergantung dari dosen atau asisten dosennya, mungkin mereka yang tentukan. Tapi untuk tugas besar saya asumsi sendiri untuk faktor amannya. Kemudian lanjut QL. Jadi QL yang kita dapat di atas tadi yang sebelumnya itu
Kemudian ini dibagi dengan faktor amannya. Ini itu adalah key izinnya. QL itu ini ya, QL itu QU dibagi dengan faktor amannya, QU per Fs. Ini dapatlah key izinnya atau key allowed-nya ini sekian 7.497,587 kg. Nah, setelah didapat key izinnya atau beban izin, kita menghitung beban yang terjadi. Nah, ini persamaan untuk beban yang terjadinya, P ditambah AP kali L dikali gamma baja. P-nya diperoleh dari soal beban yang dipikul oleh pondasi tunggal. AP-nya itu luas permukaan penampangnya ya. L-nya itu panjang yang panjangnya, gamma bajanya itu berarti isi bajanya 7.850. Hingga didapat beban yang terjadi itu 54.755,350 kg. Jadi kita lakukan kontrol. Jadi syaratnya itu adalah key izin harus lebih besar daripada key yang terjadi. Kita bisa lihat key izinnya tadi ini sekian dan key yang terjadinya sekian. Nah, ini artinya aman. Jadi masih bisa menampung bebannya pondasinya kita. Oke, lanjut. Ini selesai ya untuk tiang panjang tunggal. Ini pondasi tunggalnya. Kita masuk ke tiang kelompok. Jadi dilihat dari soal itu, untuk jumlah tiangnya ada 3x3. Teman-teman bisa lihat di sini dari soal, data soal. Nah, ini nanti dipilih oleh dosen atau asistennya, dipilih. Nah, kebetulan di sini saya dapat yang ukuran 3x3. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan jarak antar tulangan. Nah, jarak antar tulangannya itu rumusnya S sama dengan 3,5D. D itu yang di atas tadi, diameter tiang panjang yang luas penampangnya itu diambil sisinya. S atau simbolnya juga bisa dikatakan D kecil ya. Akhirnya S sama dengan 3,5D. Ini 0,3. 0,3 itu dari sini teman-teman. Ini 0,3. Di sisi yang terbesarnya. Karena ini D1, D2 kecilnya dan D1 kecilnya kan sama. Jadi kalau misalnya berbeda, dipilih yang lebih besar. Oke, karena sama diambil saja 0,3. Oke, kemudian kita menghitung efisiensinya. Jadi efisiensi itu tidak boleh lebih dari 1 teman-teman. Jadi ini persamaannya 2 kali N1 tambah N2 dikurang 2 dikali D tambah 4 kali D. Jadi N1 ini misalnya seperti ini teman-teman, lihat nanti ya digambar ada. Jadi seperti ini dia. Nah, ini jadi N1 itu untuk arah ini horizontal, N2 untuk vertikal. Jadi N1 nya ada berapa? 1, 2, 3. N2 nya 1, 2, 3 juga seperti itu. Makanya di sini dia N1 dan N2 nya 3. Jadi kalau misalnya nanti di soal bisa jadi teman-teman hanya dapat N1 nya 3, N2 nya 2. Jadi hanya 2 baris seperti ini. Atau mungkin ada nanti cuma 1 baris seperti itu. Jadi tergantung dari soal yang diberikan dosen atau asisten nantinya. Nah, baik. Setelah didapatkan efisiensinya, masukkan ke rumus ini. G ini adalah maksudnya grup ya. Jadi beban grup ultimate-nya, QU untuk grupnya ya. Beban ultimate untuk fondasi kelompoknya. Hingga didapat sekian. Nah, setelah didapat ini kita menentukan lagi faktor amannya. Jadi ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya saja teman-teman. Di sini akhirnya saya simpulkan bahwa saya menggunakan faktor keamanan 3,5. Fs sama dengan 3,5. Kemudian dapatkan key izinnya atau key load, QU per Fs. Dapatkan sekian. Kemudian menghitung key yang terjadi atau beban izinnya, beban yang terjadi. Rumusnya P ditambah
AP dikali L kali gamma baja dikali N1 kali N2 yang didapatkan ini. Setelah kita dapatkan QL dan QTD nya, kita kontrol. Jadi syaratnya itu Q izin harus lebih besar daripada beban yang terjadi atau QTD. Lebih besar berarti aman. Oke, kemudian kita masuk ke perhitungan penurunan pondasi tiang. Ini untuk yang tiang tunggal. Ya, QP dan QS ini kita peroleh dari perhitungan yang sebelumnya. Nah, ini P tiangnya yang bekerja untuk tiang tunggal ya. Nih, untuk tiang tunggal teman-teman lihat. Ini 52 ton tadi kita konversi ini jadi 52.000 kg. Untuk yang grupnya ini konversinya. Nah, kita pertama menghitung persentase QWS dan QWP. QWP itu rumusnya seperti ini. QP jadi dia seperti perbandingan ya teman-teman. Kita bandingkan berapa kapasitas kerjanya QP dan berapa kapasitas kerjanya QWS. Jadi kita bisa lihat QWP nya hanya dari beban yang bekerja, dia hanya bisa menahan sekitar 0,32%. Sementara QWS nya ini dia QWS itu yang gesekan ya, gesekan di permukaan tiang panjang, sementara QWP ini dia bekerja di ujungnya. Ya, ini kenapa kecilnya seperti yang kita tahu bahwa memang penampangnya kita sangat kecil, hanya ukurannya 0,3 ke 0,3, itu pun dalam bentuk profil H. Itulah kenapa QWP nya sangat kecil, jadi lebih banyak didukung oleh selimutnya. Nah, kemudian kita menentukan gayanya. Kan kita setelah dapat presentasinya, kita dapat gayanya. Jadi kita bagi ini seperti pembagian distribusi gaya yang bekerja. Jadi gaya yang diterima oleh ujung tiang panjang dan gaya yang diterima oleh selimut tiang panjang. Sekian. Oke, lanjut ke perhitungan selanjutnya, itu adalah penurunannya ya. Ini kayak kita masih hitung apa yang kita perlukan untuk menghitung penurunan. Jadi data-datanya seperti EP baja, ini modulus elastis baja, kemudian ini luas penampang baja. Nah, ini koefisien gesek, bentuk diagram segitiga ini. Kalau teman-teman perhatikan mungkin sudah diajar saat di awal kuliah, itu dalam penurunan itu ada beberapa bentuk, ada yang bentuknya kotak diagramnya ya, ada yang bentuknya segitiga, dan ada yang bentuknya parabola. Nah, untuk yang kasusnya seperti soal yang ini, kita dapat peroleh dari misalnya gambarnya, kita lihat dia penurunannya itu dia cenderung segitiga ya, makanya kita ambil faktornya 0,67. ES nya 6000, L nya ini ada panjang tiang panjangnya, D nya itu tadi yang di atas sisi terbesar dari penampang 0,3. Nah, jadi penurunan elastis ini, penurunan segera ini terdiri dari 3 komponen, ada 3 jenis penurunannya. Jadi penurunan elastis total, penurunan akibat deformasi aksial tiang tunggal, ada yang kita simpulkan SE1, kemudian ada penurunan dari ujung tiang itu SE2, dan penurunan akibat beban yang dialihkan sepanjang tiang itu SE3. Jadi nanti ketiga jenis penurunan segera ini ditotalkan sehingga kita dapat penurunan elastis atau penurunan segera total. Untuk yang pertama kita hitung SE1 nya, rumusnya seperti ini: QWP ditambah QWS dikali faktor yang tadi ini. Ini faktor yang mempengaruhi gaya gesek selimut tiang panjang ya. Kemudian dikali L nya panjang tiang dibagi dengan AP dikali EP. Datanya ada ini, AP nya sekian, kemudian EP nya sekian.
diperoleh SE1 0,439 cm. Lanjut ke SE2, penurunan dari ujung tiang. Jadi kita memerlukan data-data dari tanah. Sayangnya di soal tugas besarnya kita tuh tidak ada data tanah yang seperti ini. Jadi ini hanya kita asumsi saja. Misalnya ini karena kita lihat dari berat jenisnya itu sebenarnya ada tabel klasifikasinya. Jadi itu untuk soal saya itu dia masuk ke hard clay sehingga EP nya adalah sekian. Kemudian dia kita klasifikasikan sebagai lempung jenuh karena ada cair tanahnya, sehingga angka Poissonnya kita pilih di rentan sekian. Ya, angka Poissonnya 0,4, ES nya 6000. Jadi kita asumsi bahwa pada tanahnya itu sifatnya lempung jenuh dan atau hard clay, sehingga ES nya adalah 6000 kN per meter persegi, yang ini ya. Jadi dalam perencanaan jika kita ketemukan seperti rentan ini, karena kita belum mengetahui datanya secara akurat, maka sekali lagi kaidahnya dalam perencanaan adalah kita mengambil resiko terburuk atau kemungkinan terburuk. Oleh karena itu kita memilih daya dukungnya yang lebih kecil, sehingga kita bisa pastikan bahwa pondasinya kita aman. Kemudian di BP, jadi kenapa dia 0,85 itu ini karena di pusat rata-rata fleksibel. Ini sumbernya ada di buku Berjemdas, seingat saya di sini ya. Nanti teman-teman baca-baca, ada di sini tuh. Oke, lanjut. Kemudian QWP-nya, QWP atau bebannya ini tinggal dibagi saja ya. Beban meratanya itu tinggal dibagi saja. QWP bagi HP. QWP kita peroleh dari yang di atas tadi, yang pertama kali kita hitung yang ini. Kemudian bagi dengan AP-nya, luas penampangnya, dapat sekian. Maka untuk SE2 nya sudah kita ada persamaan ini, kita gunakan persamaan ini. QWP kita dapat, D nya kita dapat 0,3 tadi di atas, atau dikurang angka Poisson kuadrat dikali WP, sehingga didapat SE nya 0,496 cm. Lanjut ke SE3 atau penurunan akibat beban yang dialihkan sepanjang tiang. Ini kita memerlukan data IWS. IWS dapat ditentukan dengan persamaan ini. Yang diperoleh IWS nya adalah 5,5. Kita masukkan ke persamaan yang ini. SE3 sama dengan QS per PL dikali D dibagi S dikali 1 kurang angka Poisson kuadrat dikali WS, hingga didapat SE3 nya 0,22 cm. Nah, setelah kita dapat SE1, SE2 dan SE3, kita langsung dapatkan SE totalnya dengan menjumlahkan ketiga SE tadi atau penurunan elastisnya ya, sekitar 1,15 cm. Jadi untuk tiang panjang itu kontrolnya jadi penurunan yang diizinkan itu tidak boleh lebih besar daripada 15 cm. Jadi karena kita lihat nilainya kita ini masih jauh sekali 15 cm, maka penurunan ditinjau dari penurunannya pondasi kita ini aman. Oke, baik, lanjut ke perhitungan penurunan pondasi tiang kelompok. Yang tadi kan sebelumnya ini untuk penurunan elastis untuk pondasi tunggal ya. Sekarang kita masuk untuk tiang kelompok. Jadi ada istilah BG dan LG. BG itu ini teman-teman, BG. Jadi BG itu yang ini, BG dan LG. Jadi berapa jaraknya dari ujungnya ini kan tiang panjang nih, tiang panjang, luas penampang tiang panjang, dari ujung pinggirnya ke ujung pinggirnya, itulah BG.
dari ujungnya sini ke ujungnya sini lagi ya. Oke. Jadi untuk menghitung BG itu ada rumusnya teman-teman, seperti ini. Kita dapatlah BG nya sekian. Nah, N1 nya jangan lupa ya, N1 itu jumlah berapa tiang panjang di BG. Seperti teman-teman lihat ini, berapa tiang panjang, 1, 2, 3, maka N nya 3. D kecil itu sama dengan S yang tadi kita perlu di awal. Nah, ini mana ya? Nih, D kecil atau S 1,05. Oke, dapatlah BG nya 2,4. Jadi karena fondasi kelompoknya di soal ini adalah 3x3, jadi tentu saja BG dan LG nya sama karena dia dipengaruhi oleh N, D nya juga sama pasti. Nah, maka dari itu BG pasti sama dengan LG. Baik, lanjut ke perhitungan SE nya, penurunan segeranya atau penurunan elastisnya akar BG per D kali SE nya. Jadi SE kita peroleh di awal tadi yang ini ya, tinggal kali diperoleh ini. Sudah, setelah itu kita kontrol. Ternyata untuk tiang kelompok, jadi untuk penurunan elastisnya aman ya, karena syaratnya tadi masih tidak boleh lebih dari 15 cm, masih cukup jauh. Kita lanjut ke perhitungan. Oh, ini untuk yang ya tiang kelompok. Lanjut ini ya, ini untuk penurunan selanjutnya. Ini kan sebenarnya penurunan elastis ya, SE, penurunan elastis. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan penurunan konsolidasi. Ya, di penurunan konsolidasi. Baik, ini dia. Kita baiknya membuat dulu sketsanya. Seperti apa kondisinya tiang panjangnya kita. Nah, jadi seperti ini. L1 diperoleh tadi dari soal ya, semuanya L1, L2, L3 dari soal. Ini seperti ini. Ini L1 nya 6,7, L2 nya 8,4, L3 35. Jadi 35 di sini teman-teman bukan 35 untuk tiang panjang pada lapisan 3 ya, bukan. Tapi 35 di sini menandakan nih dari ujung sini sampai sini. Jika dia jenis tanah lapisan, jadi seharusnya panahnya ini agak kepanjang keluar ya, karena di sini lebal lapisan ketiga. Sementara lapisan ketiga itu yang ini, dari ujung sini sampai ujung sini. Oke, lanjut. Nah, ini lapisan 3. Jadi warnanya ini kuning, warna kuning cerah itu lapisan 1, kuning agak tua lapisan 2. Nah, yang oranye ini lapisan ketiga. Nah, sementara tiang saya kan panjangnya 30. Nah, seperti ini tadi kan. Ini 30. Jadi dari ujung sini ke ujung sini. Ini kan yang 30. Nah, jadi kita pertama menentukan lapisan tinjauan konsolidasinya kita. Nah, total L tanah kan 50,1, itu dihitung dari 20 ditambah 10,03 kali 3 ini. 3 kali ini tambah ini. Dapatlah ini kan. Nah, panjang tiang L aksen 30, tebal lapisan 3 35. Nah, jadi kan tersisa di bawah. Jadi konsolidasi itu tinjauannya dimulai dari nih 2/3 dari atas tiang panjang ya, 2/3 nya. Jadi ini nilainya 2/3 nya. Makanya ini kenapa saya bagi 20 dan 10, karena ini adalah dari garis yang ini adalah 2/3 nya, itu 2/3 dari tiang panjangnya. Nah, disinilah kita mulai tinjauan konsolidasinya. Nah, kemudian dari garis ini sampai sini, ini kan tinjauannya konsolidasinya kita. Nah, selanjutnya kita bagi. Jadi pembagian segmennya nanti ini tidak harus 3 ya teman-teman. Jika mau lebih akurat bisa lebih banyak. Semakin banyak segmen artinya seharusnya semakin akurat.
Jadi tapi pada soal saya ini, tugas saya ini saya bagi 3 saja. Jadi ini segmen 1 yang saya simbolkan dengan H1, segmen 2 H2, segmen 3 H3. Ini ya dipisah dengan garis putus-putus ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, sekarang kita masuk ke tinjauannya. Perhitungan konstelasi dilakukan pada lapisan 3 karena nilai 1/3L ada pada lapisan 3 nya. Seperti ini, 2/3L maksudnya ya. 2/3L itu di lapisan ketiga. Jadi jika misalnya lapisan 2 nya teman-teman ternyata mau sampai sini, artinya dimulai dari lapisan 2. Jadi hitung tinjauan konstelasi dari 2/3L. Jadi 2/3 dari atas ya. Kalau tinjau dari bawah berarti 1/3-nya. Seperti itu. Oke. Z0 itu yang ini teman-teman. Jadi karena tinjauannya kita kan ini dari 2/3, jadi Z0 ini adalah jarak dari lapisan kedua ke ini batas tinjauan bagian atasnya kita. Nah, itu Z0 nya 2/3L dikurang L1 dikurang L2. Jadi 2/3L ini kan 2/3L yang 20 dikurang ini, makanya dapatlah Z0. Ini ketinggiannya ini ya, kedalaman ini. Z0 sama dengan 20 dikurang ini, L1 kurang L2. Nah, kemudian Z1 itu 1/3L ditambah 1/2 dikali H1 kurang 1/3L. Ini H1 dikurang 1/3L, itu yang ini. H1 dikurang 1/3L. Nih, ada kan kecil ini. Nah, setelah yang kecil itu, ini kan kita tambah 1/2. Kenapa tambah 1/2? Dikali 1/2 karena saya mau tinjau di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah sini. Jadi tidak di pas di bawah tapi di tengah-tengahnya ya. Kemudian ditambah 1/3L. Jadi karena ingat tadi semua tinjauan konstelasi dimulai dari sini garis ini. Jadi 1/3L ditambah dengan setengah dari ini tadi. Maka diperoleh Z1 sama 10,02. Jadi nilainya panjangnya Z1 ini 10,02. Dari sini ya, ini bukan maksudnya ini bukan ke garis ini, tapi sebenarnya ujungnya ini ke titik merah ini. Titik tinjauannya kita. Jadi saya asumsi bahwa titik tinjauannya saya itu di tengah-tengah tiap segmen yang saya bagi. Karena ada 3 segmen ini. Jadi saya letakkan titik tinjauannya itu di tengah-tengah dari masing-masing segmen. Kemudian di Z2 juga seperti itu. Jadi H1 ditambah 1/2 H2. Jadi 1/2 H2 ini menandakan dia setengah dari lapisan segmen yang kedua. Makanya dia di tengah-tengah jadinya. Jadi seperti ini kan. H1 kan sepanjang ini. Kan ini H1 ditambah setengah dari H2. Makanya dia di tengah-tengah sini. Begitu juga dengan H3. Jadi kalau H3 H1 ditambah H2 ditambah 1/2 H3. Ya, ini H1 tambah 2 tambah 1/2 H3. Seperti itu. Jadi ini menentukan titik tinjauannya kita. Kemudian lanjut ke penghitung bidan lagi. Sebenarnya ini tadi sudah dihitung di atas ya, cuma saya hitung kembali. BG-nya 2,4, nantinya 2,4. Data yang diperlukan. QG itu diperoleh dari soal ya teman-teman. Bukan. QG diperoleh dari perhitungan. Q group yang kita hitung di sebelumnya tadi di atas. Kemudian S nya sudah kita hitung juga tadi atau D kecil ya. LL, nah ini dia di soalnya kita belum ada teman-teman. Jadi kayak sebenarnya bisa menentukan LL dari sifat tanah yang di atas seperti berat jenis dan lain-lainnya. Makanya di sini kita asumsikan dia tanah lempung keolenet. Nah ini keolenet. Ini saya asumsi tinjauannya kita itu adalah ini lempung keolenet. Makanya LL nya ada rentan dari 30 sampai 110 ya. Maka saya pilih di sini 50. Saya asumsikan dia batas sirnya itu atau LL nya 50. Untuk E0 nya lihat dari sini ya, lempung maka 0,6, lempung kaku ya, keras. Kita lanjut CC. Nah, CC rumusnya seperti ini, 0,09 dikali LL kurang 10. LL ada 50 kurang 10, dapatlah CC nya 0,36. Nah, selanjutnya sudah kita hitung, sudah konsolidasinya. Ini persamaan-persamaannya. Pertama kita hitung
tegangan totalnya, tegangan efektifnya ya. Ini persamaannya QG per LG ditambah Z1 dikali BG ditambah Z1. QG bebannya, beban grupnya. Nah, kemudian ini ke LG nya 2,4 tadi. Ini Z1 yang kita tinjau tadi ya, tinjauan pertama. Ini juga Z1 tinjauan pertama, diperoleh tegangan efektifnya sekian. Nah, kemudian ini tegangan, ini gaya yang bekerja apa, tegangan tanah yang bekerjanya. Jadi gini kayak beban dari tiang panjang, ini beban dari tanah ya. Ini tiang panjangnya sekian, dari tiang panjang sekian, ini dari tanahnya sekian. Sehingga kemudian masuk di konsolidasi. Jadi ini yang pertama, konsolidasi di segmen pertama ya. Kan tinjau pada lapisan H1 titik Z1 kan. Ini lapisan pertama. Dapatlah konsolidasi di segmen 1 itu 0,072. Kemudian lakukan hal yang sama di segmen 2 dengan rumus yang sama. Ya, tinggal garis masuk ini untuk karena dia tinjau Z2 maka di sini Z2, ini juga Z2. Nah, misalnya untuk ini tegangan tanahnya, saya belum menjelaskan tadi ya, tegangan tanahnya ini. Jadi kayak misalnya ini karena dia ditinjau di segmen 1, jadi kita lihat, jadi tegangannya bekerja di atas titik ini ya teman-teman. Jadi L1 masuk, L2 masuk, L3 masuk, tapi hanya sebatas ini. Hanya sebatas Z1 nya dikali ini ya tadi, Z1 dikali ini. Nanti dikali gamma yang di D3, di lapis 3. Ini seperti itu. Ini kita ini kan gamma 1 kali 1 masuk kan. Kenapa dia gamma efektif? Karena ada muka air tanah. Makanya dikurang gamma efektif, jadi harus gamma yang di soal dikurang dengan ini ya, gammanya air. Nah, gamma 3 nya Z0 ditambah Z1. Jadi tinjauannya kan hanya di Z1 nih. Nah, jadi ini Z0 tambah Z1. Jadi hanya sebatas ini ke atas. Beban akibat tanahnya. Kan hanya tanah ini yang bekerja sebagai beban di titik ini. Nah, lanjut. Nah, untuk yang dua, sementara untuk yang dua itu ini dia gambar satunya masuk ya, yang dia 1 lapisan 2 masuk. Nah, di sini lagi bedanya dia. Di sini jadinya Z0 ditambah Z2. Nah, karena tinjauannya kita sudah sampai sini. Nih, kita tarik garis ini seperti ini kan. Dari sini, nih. Ini tinjauannya ini sudah masuk, makanya untuk gamanya itu dikali gamanya di tanah L ini, tanah 3 ini dikali dengan Z2. Z0 ditambah Z2 nih. Z0 ditambah Z2. Jadi masuk semua nih. Nah, begitu juga nanti pas di lapis ketiga. Lapis ketiga juga seperti itu. Untuk gamma ya. Oke. Nah, perhitungannya sama saya semuanya. Sudah, setelah itu kita buat kesimpulan. Ini buat kesimpulan sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya menghayal apa yang teman-teman kerjakan, jadi teman-teman bisa bahasakan dari kesimpulan ini. Teman-teman belajar menganalisis apa yang teman-teman peroleh dari tugas besarnya teman-teman. Misalnya ini kan kita bisa kontrol, kita bisa pada kontrol penentuan penampang yang digunakan. Yang ini kan di awal sekali tadi, yang sebelum kita masuk ke perhitungan masih menentukan dimensi. Nah, tercantum pada perhitungan poin 1 kan. Hal ini menunjukkan penampang yang digunakan aman. Selisih QL dan QTD-nya tidak begitu besar, maka penampang tergolong cukup ekonomis. Tinjauannya bukan hanya aman karena kita juga meninjau ekonomisnya. Jadi jika sudah besar, lebih besar yang QL daripada QTD-nya, kita tinjau lagi selisih yang kedua ini. Jika semakin kecil atau semakin bahkan hampir mendekati sama, itu lebih baik karena artinya lebih ekonomis. Nah, kalau pada perhitungan tiang tunggal, QL lebih besar pada QTD. Ya benar, ini aman. Tapi jika teman-teman lihat nih perbandingannya, lihat cukup besar ya. Hal ini menunjukkan tiang aman ya karena lebih besar, selisihnya cukup besar, maka tiang tunggal tidak ekonomis ya. Dia memang kurang ekonomis karena masih besar sekali selisihnya. Ya, solusinya misalnya supaya lebih ekonomis ya, kita bisa memperkecil dimensi penampang tiang panjang.
Tapi tentu jika kita melakukan opsi-opsi ini, kita harus menganalisa kembali. Seperti itu. Ini hanya opsi ya. Mengurangi panjang tiang panjang ya bisa jadi opsi, atau kombinasi dari opsi 1 dan opsi 2. Nah, untuk yang tiang kelompok juga kita kontrol ya. Nah, ini cukup. Ya, hal ini menunjukkan tiang kelompok gunakan aman. Selisih kisi dan kiri tidak begitu besar. Nah, ini juga tergolong ekonomis ya, tidak terlalu besar selisihnya. Nah, ini untuk perhitungan penurunan. Ini kesimpulan untuk penurunan ya. Penurunan totalnya masih lebih besar. Masih lebih aman, maksudnya lebih aman karena lebih kecil dari 15, masih tergolong aman. Oke teman-teman, selesai untuk perhitungan soal ketiga. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini sama ya, untuk seperti caranya kita membuat diagram tegangan tanah pada umumnya seperti biasanya. Ini kita skalakan, ada skalanya, skala jarak dan skala tegangannya. Seperti ini. Ini 1 cm mewakili 8.000 kg. Jadi setiap 1 cm ini 8.000 kg. 1 cm 8 kg. Seperti itu. Nah, ini untuk tampak atasnya ya. Ini tampak atas. Ini tampak samping, tampak depan. Ini untuk tiang tunggal. Ini tampak perspektifnya, ini tiang panjang kita. Ini penampangnya. Ini untuk tiang kelompoknya. Oke, selesai. Baik teman-teman, itu tadi bagaimana cara-cara untuk menyelesaikan tugas besar rekayasa fondasi 2. Saya harap ini bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugasnya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.